Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan presentasi pertemuan 4 tentang struktur dasar sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi terbagi menjadi komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, rancangan sistem, manajemen sistem, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen input-output, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, command, interrupter, sistem. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu sistem membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk sinkronasi antar proses, komunikasi antar proses, penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan, instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array words atau bytes yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data atau shared oleh CPU dan input-output device. Umumnya, main memory bersifat volatile atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar. Memilah program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori. Memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Syarif. Silakan untuk Saudara Syarif. Sistem input-output terdiri dari sistem buffer menampung sementara data dari ke peranti sistem output. Polling melakukan penjadwalan pemakaian sistem output. Sistem supaya lebih efisien antrian disebut. Antarmuka device driver yang umum menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam buka, baca, tulis, tutup. Driver untuk spesifikasi perangkat keras menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Penyimpanan sekunder, penyimpanan permanen karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Jaringan sistem. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dapat dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem distribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi,
peningkatan penyediaan data, peningkatan keandalan. Sistem proteksi. Proteksi berkenan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah. Spesifikasi kontrol untuk diterima menyediakan alat untuk memberlakukan sistem. Command Interpretation System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command define. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement. Keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Command interpretation system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi sistem I/O peranti yang ada. Contohnya CLC Windows, Pen-based DOS, dan lain-lain. Pelayanan sistem operasi. Eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankan run. Operasi I/O pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung untuk efisiensi dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme melakukan operasi I/O. Manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Komunikasi pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memori dan atau message passing. Deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna alokasi sumber daya, melokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijadikan pada saat bersamaan. Accounting menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Proteksi menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Alfatya Rizky. Baik, terima kasih untuk Saudara Sarip. Di sini ada sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem call beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contoh C dan C++ telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi dan antara lainnya, pertama adalah melalui register, yang kedua ada menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Dan yang terakhir, menyimpan parameter atau push ke dalam stack oleh program dan melakukan off pada stack oleh sistem operasi. Memberikan parameter dalam tabel. Di sini bisa dilihat dalam tabel tersebut. Jenis sistem call. Yang pertama ada pengendalian proses, kedua ada manajemen berkas, ketiga ada manajemen peranti, keempat ada mempertahankan informasi, dan yang terakhir adalah komunikasi. Baik, terima kasih untuk Saudara Randy. Sekian dari kelompok 10 tentang pertemuan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.